Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayat. Saya dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang Panjang. Pada video ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan demonstrasi kontekstual bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan di kelas atau di SD Negeri 7 Padang Panjang Timur. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 ajaran penting mengenai pendidikan dan pengajaran, yakni yang pertama, Ingatso Suntolodo, yang berarti di depan atau guru harus memberi teladan. Yang kedua, Ingmadio Mangkatso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang mengandung arti di belakang memberikan dorongan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga kami sebagai pendidik memahami bahwa pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik itu menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan 2 kodrat, di mana 2 kodrat tersebut ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, sehingga bentuk pembelajaran yang kita sajikan sebagai pendidik yaitu pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Sehingga dapat dikatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh pendidik harus diorientasikan semuanya kepada peserta didik, dan peserta didik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai di Minangkabau, salah satunya terkait dengan budi pekerti yang pernah dibahas, yaitu terkait dengan sumbang tubuh balai. Budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Hal menarik yang pernah kita bahas yaitu terkait dengan pendidikan yang dilakukan di sekolah sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap dirinya sebagai peserta didik. Contohnya adalah puasa. Hal yang harus penting di dalam pembelajaran yang selalu harus diingat oleh pendidik adalah pembelajaran harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, tantangan. Beberapa tantangan diantaranya yaitu terkait dengan tantangan dalam mengenali karakteristik siswa atau peserta didik. Yang kedua, tantangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tantangan dalam membentuk budi pekerti peserta didik. Beberapa solusi yang pernah dilakukan untuk melakukan atau memecahkan tantangan tersebut diantaranya adalah yang pertama terkait dengan karakteristik peserta didik. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik, pendidik melakukan berbagai cara, salah satunya untuk melakukan tes diagnostik, baik diagnostik kognitif maupun tes diagnostik non-kognitif. Yang kedua,
terkait dengan proses pembelajaran. Pendidik berusaha untuk menggunakan metode yang bervariasi yang berpusat kepada peserta didik dan menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga terkesan atau membuat peserta didik bahagia dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut terkait dengan budi pekerti, menanamkan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, adanya pendekatan khusus kepada peserta didik, dan jangan lupa setiap awal pembelajaran kita bersama-sama peserta didik harus membuat aturan kontrak belajar yang datangnya dari peserta didik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.